Pukul 17:06 waktu Indonesia Barat, kita langsung lihat bagaimana suasana terbaru di kawasan Stadion Utama GBK Jakarta jelang laga Indonesia melawan Bahrain. Ada rekan kami koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji di lokasi. Selamat sore, Bung Angga. Nampaknya sudah ramai di belakang Anda pukul 17 ini. Bisa Anda gambarkan supporter timnas Garuda sudah berdatangan di sana? Ya, selamat sore Heranov. Setelah menunggu dari siang hari tadi, akhirnya pintu masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini baru saja dibuka pada pukul 5 sore tadi. Mungkin Anda bisa lihat ini puluhan ribu penonton yang sudah mengantri sejak siang hari tadi ini akhirnya bisa memasuki kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan mungkin yang bagi Anda yang sudah membeli tiket dan masih ada di rumah hendak menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang perlu diperhatikan adalah para penonton ini harus sudah mempersiapkan tiketnya yang sudah dibeli, sehingga nanti pada saat mengantri untuk masuk ke kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini hanya tinggal menunjukkan barcode saja kepada petugas yang berjaga di pintu-pintu masuk. Dan yang juga harus Anda perhatikan adalah tentunya tidak diperbolehkan membawa barang-barang berbahaya seperti korek api atau botol minum, sehingga sebaiknya untuk menghemat waktu, memperpendek antrian, barang-barang yang sudah tidak diizinkan untuk dibawa masuk ke dalam stadion ini tidak dibawa, sehingga juga untuk memudahkan petugas dalam melakukan pemeriksaan keamanan bagi para penonton yang akan masuk. Dan khusus untuk pengamanan di pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain ini, pihak kepolisian dan aparat gabungan ini sudah mempersiapkan atau menurunkan sekitar 2.700 personil gabungan, di mana fokus atau konsentrasinya tadi Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro menyebutkan bahwa konsentrasi penempatan personil keamanan ini ada di areal pintu-pintu masuk ini untuk mencegah atau menghalau penonton yang mungkin tidak memiliki tiket namun untuk tetap memaksa untuk mencoba masuk ke dalam area Stadion Utama GBK. Dan bagi penonton yang mungkin telat atau tidak memiliki tiket namun ingin merasakan euforia pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain nanti, tadi di pintu kuning kepolisian juga sudah menyediakan satu mobil dengan layar lebar sehingga para penonton bisa menonton pertandingan langsung walaupun tidak masuk ke dalam area stadion. Itu tadi seputar kondisi supporter yang sejak siang akhirnya diperbolehkan masuk karena pintu masuk ke kawasan stadion baru saja dibuka pada pukul 5 sore nanti. Berbicara mengenai pertandingannya nanti, mungkin memang menarik untuk ditunggu karena sebagai catatan pertandingan Indonesia melawan Bahrain ini adalah pertandingan kedua bagi pelatih baru Indonesia Patrick Kluivert, di mana seperti kita ketahui di pertandingan pertamanya hasil kurang baik diraih oleh Patrick Kluivert dan timnas Indonesia, di mana harus menelan kekalahan 1-5 dari Australia. Dan tentunya harapannya di pertandingan kandang melawan Bahrain ini, kemenangan adalah hal yang harus diraih oleh timnas Garuda apabila tetap ingin menjaga peluang lolos di kualifikasi Piala Dunia zona Asia Grup C. Karena kalau dari hitung-hitungan angka, saat ini Indonesia berada di peringkat 4 klasemen sementara di bawah Jepang yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Kemudian ada Australia, kemudian ada Arab Saudi, dan di peringkat 4 hingga 6 ini ditempati oleh Indonesia, Bahrain, dan Cina dengan masing-masing mengantongi nilai 6. Dengan kalau kita berbicara hitung-hitungan secara matematis, menyisakan 3 pertandingan sisa melawan Bahrain, Jepang, dan Cina, dengan asumsi kita akan kembali menelan kekalahan dari tim kuat Jepang, maka 2 kemenangan saat bertemu melawan Bahrain nanti dan Cina nanti ini menjadi harga mati untuk timnas Indonesia, karena dengan mengantungi 2 kemenangan maka Indonesia akan mengantungi total nilai 12, dan secara matematis atau secara teoritis angka 12 tadi sudah cukup untuk menempatkan Indonesia berada di peringkat 3 atau 4 klasemen akhir grup C. Dan apabila Indonesia berada di peringkat 3 atau 4, ini Indonesia bisa melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tapi tentunya kita harus berpikir satu demi satu, kita harus berpikir dulu bagaimana timnas kita bisa mengalahkan Bahrain di pertandingan kandang malam nanti. Karena kalau kita berkaca dari pertandingan atau sejarah pertemuan antar kedua tim, Indonesia melawan Bahrain ini sudah bertemu sebanyak 8 kali sejak tahun 1980, di mana Indonesia
bisa menang 2 kali, imbang 3 kali, dan kalah 3 kali. Di mana pertandingan terakhir pada 10 Oktober 2024 juga di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C, Indonesia saat bertandang ke kandang Bahrain ini harus menerima hasil menyesakan dengan hasil imbang 2-2, di mana Indonesia sebenarnya sudah unggul hampir sepanjang pertandingan dengan skor 2-1, namun Bahrain akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit injury time di menit ke-99. Tentunya harapannya di pertandingan kandang ini Indonesia bisa meraih hasil positif dan mengantongi angka penuh 3 poin untuk tetap menjaga asa bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang, Heranov. Baik, selain dukungan dari supporter, apakah ada tokoh yang akan datang pada malam nanti? Informasinya dari Menpora, Presiden Prabowo Subianto juga ikut hadir malam ini. Informasinya seperti apa, Angga? Ya, informasi yang saya dapat juga sama dengan informasi yang Anda dapat, bahwa tadi Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga sempat menyebutkan bahwa di pertandingan Indonesia versus Bahrain malam nanti ini juga akan dihadiri oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Harapannya dengan kehadiran Presiden Prabowo ini juga dapat meningkatkan atau menambah motivasi atau daya juang dari anak-anak timnas Indonesia untuk bisa meraih hasil maksimal saat melawan Bahrain nanti. Harapan saya, harapan Anda, harapan Presiden Prabowo, dan harapan seluruh rakyat Indonesia tentunya timnas Indonesia dapat meraih kemenangan saat bertanding malam nanti, Heranov. Terakhir, skor prediksi Anda. Tadi saya juga sempat berbincang dengan para narasumber. Bung Diego menyebutkan 2-0, Bung Joy 1-0. Kalau Anda berapa? Angga terakhir. Kalau Anda bertanya ke saya bagaimana prediksi skor, 1-0 untuk Indonesia, 3 poin untuk Indonesia. 1-0 sudah cukup untuk mengamankan 3 angka bagi timnas Merah Putih. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita aminkan bersama, kita kencangkan dan juga dukungan kepada skuad Garuda. Terima kasih untuk laporan terbaru Anda, Eda Erlangga Wisnuaji, langsung dari kawasan GBK.